Ya, jumpa lagi ya di sini bersama channel YouTube Andri Khalifah Minang oleh Seli. Terima kasih mendukung channel YouTube ini. Terima kasih berkunjung. Terima kasih menyimak selengkapnya ya. Pada kesempatan kali ini saya hendak bercerita sedikit mengenai kisah kelam negeriku. Kisah kelam dosa besar kepada leluhur, dosa besar melanggar adab kepada makam leluhur ya. Kanagarianku di Kanagarian Kacang, Kabupaten Solo, di perbatasan Kabupaten Solo dan Tanah Datar. Itu dari pinggir danau sampai ke bukit batas sulit air. Nah, itu kampung kami ya. Kira-kira lingkar 8 kilo lah sekeliling ya. Kalau ke atasnya dari itu sepanjang jalan kira-kira 8 kilo itu desa Kanagarian Kacang. Kalau batas ke sulit airnya kira-kira 10 kilo mungkin ya. Baik, jadi jauh lebih kecil daripada Danau Singkara ke Kanagarian kami. Kalau Danau Singkara itu radiusnya, lingkarannya kalau tidak salah itu 8 kilo dari Kanagarian kami ke arah Peninggahan, Sanding Bakar. Dan panjangnya dari Sumani, Singkara itu tuh ke Sumpur Kudus, ke Tanjung Mutiara, Batipuh sana, itu kira-kira 21 km ya. Saya masa remaja di pinggiran Danau Singkara itu. Baiklah, sehubungan judul konten ini, itu di sepanjang jalan Kanagarian kami itu pengerasan jalannya itu pecahan dari batu mejan. Batu mejan atau batu nisan, atau wajarnya itu sebagai cagar budaya. Batu nisan itu sebagai cagar batu budaya seperti di Simpang Mai atau di 50 kota itu menhir namanya. Entah kenapa sebabnya, mestinya para leluhur itu lebih cerdas, lebih arif bijaksana, jadi pandai lagi cedukio. Saya pada tahun kira-kira 1980 itu masih kecil ya, masih remaja. 84 itu mungkin saya masih SD, karena saya lulus SMP tahun 1989 di SMP Negeri Kacang Tembok ya, lulusan tahun 88-89. Jadi tahun 84 itu pengerasan jalan itu tidak terhitung, bolak-balik balik mobil ke makam tua itu, mengobrak-abrik batu makam. Dan ada suatu tempat namanya Batu. Kalau Batu ini naik dari Pasar Kacang, Gantiang dulu, Jorong Gantiang, Dusun Gantiang. Setelah Gantiang nanti Batu. Nah, setelah Batu itu Balerong. Setelah Balerong nanti baru ke Tanjung Sopan, Tanjung Kanada, Tanjung Alai ya. Jadi daerah Batu itu di sepanjang jalan berjejer itu batu nisan, batu mejan, batu menhir. Itu lebarnya itu lebih lebar daripada sajadah sholat. Nah itu. Dan saya sudah berusaha sedari dulu mengingatkan para tetua itu, tapi belum tidak diindahkan. Dari Facebook juga belum diindahkan bertahun-tahun, sampai kali ini saya minta saudara-saudari viralkan ini supaya bapak-bapak cagar budaya merespon. Ya, kalau cagar budaya yang lain itu tidak seberapa. Ini yang dosa yang paling besar bagi Kanagarian itu, dan azab turun. Dulu di Kanagarian Kacang itu ada limau kacang, buahnya sampai sekarang juga masih bagus-bagus sebenarnya rasanya, walaupun sudah tidak sebesar panen yang terdahulu, yang semenjak sebelum makam itu diobrak-abrik ya. Jadi tidak lama setelah makam diobrak-abrik pada dapat musibah lah Kanagarian itu. Sampai sekarang akidah pada rusak. Maaf ini saya bicara ya. Realita begitu.
Nah, itulah akibat kualat kepada makam tua. Nah, itu makam wajarnya sebagai cagar budaya. Dan itu masih bisa usulan saya tidak tidak mengharapkan lagi batu-batu mejan, batu itu kembali juga sudah mustahil karena sudah jadi pengarasan jalan, sudah menjadi dosa besar Kanagarian. Saya meminta kepada wali Nagari Kacang dan mudah-mudahan didesak oleh cagar budaya, kembalikan lagi fungsi taman pemakaman umum itu. Nah, jadikan lagi dan orang-orang yang berladang di situ tolong diusir karena awalnya itu taman pemakaman umum. Nah, semoga channel YouTube ini cukup membantu karena secara pendekatan secara kekeluargaan saya sudah sangat lama. Di Facebook saja sudah 8 tahun, ikut keluar masuk grup Ikatan Keluarga Kacang itu sudah berulang kali. Sudah bebel padanya kayaknya ya. Jadi minta yang masih peduli tolong direspon. Dan saya meminta tolong mudah-mudahan rahmat Allah dan keberkahannya turun lagi kepada Kanagarian kami. Ya. Jadi musibah itu sampai ke nenek mama tidak ada fungsi. Nah, baru-baru ini ada keributan, tidak ada yang beres. Makin lama makin kualat. Ya. Jadi saudara-saudari Ikatan Keluarga Kacang, kalau ada yang menerima video ini, tolong di-share, tolong ditindaklanjuti. Maupun saudara-saudari yang senasib, leluhur kita disebut-sebut namanya di kampung kita, nama leluhur itu disebut-sebut. Sementara dia yang menyebut mendapat popularitas, mendapat uang. Dilihat kenyataannya makam tua di negeri kita itu. Atau juga itu Mande Rubiah, sudah berapa kali Mande Rubiah itu minta kepada pariwisata cagar budaya, kepada orang provinsi untuk meminta tunjangan perawatan. Sementara di sana ditempel cagar budaya. Banyak daerah-daerah lain yang sangat umum itu disebut-sebut. Daerah itu adalah tempat bermakam leluhur. Tetapi makam leluhurnya tidak ada, ke makam leluhur itu tidak ada dianggarkan dana perawatan. Nah, ini untuk jajaran pemerintahan nih, untuk orang-orang yang menyebut-nyebut nama-nama leluhur juga. Ya, saya bukannya mencela menghujat, saya cuma wujud kepedulian, wujud kontrol sosial dan mengusulkan atau mungkin atas nama mengingatkan ya, karena rata-rata sangat umum. Nah, jadi cuma sebatas ucapan saja. Negeri yang besar, kabupaten yang besar, provinsi yang besar adalah yang menghormati leluhur. Nyatanya tidak ada, ya. Nah, jadi itulah sekelumit dosa besar Kanagarian saya yang mengakibatkan Nagarian saya kualat sampai saat ini, seolah-olah rahmat Allah dan keberkahannya itu dicabut. Akidah rusak, rasa persaudaraan rusak. Apa yang kebaikan yang diniatkan itu malah jadi musibah. Tuh, orang-orang yang berniat baik selalu dihalangi oleh orang-orang yang sudah salah makan, yang sudah salah tarik, orang-orang yang sudah lancang. Ada seperti saya memunculkan ranji, memunculkan denah wilayah, ada saja yang menghalangi. Jadi terpaksa lewat medsos saya begini kan, karena sudah secara langsung saya tindak lanjuti, mereka tepis dengan berbagai cara. Ya, jika ada yang kurang puas dengan channel YouTube ini, silakan telepon ke telepon plus WA 082179045777 ya. Nah, begitu ya. Moga dapat dimaklumi kiranya. Saya terpaksa menempuh jalur medsos. Sekali lagi saya coba sampaikan, saya sudah melakukan pendekatan. Malahan siapa itu namanya wali nagari sebelumnya, Bujang Khairul, tanya saja sama dia sendiri. Saya sudah meminta pemugaran 3 makam tua di Kanagarian Kacang itu, tapi dia tidak peduli sampai dia berhenti menjadi wali nagari. Belum juga, dan wali nagari yang sekarang juga begitu. Nama gelar datunya tidak tahu saya, namanya Aan Andotor. Nah, begitu ya. Ya, dan saya juga udah mengirimi dia kurikulum kaderisasi legenerasi wali nagari, dan saya meminta anggaran untuk infrastruktur itu dipakai untuk kaderisasi dan penyadaran nenek mama di kampung supaya bisa bersinergi dengan nenek mama.
Nah, buktinya masalah baru-baru ini, kalang kabut. Terpaksa pula Ketua IKA Pusat, Bapak Fauzi F. Silano turun tangan. Maaf ini saya terpaksa saya posting di medsos. Ya. Saya terpaksa ini. Karena saya lakukan pendekatan selama ini tidak antum tanggapi secara cepat. Ya, kalau yang wali nagari itu bukan lamban lagi, bisa dikatakan tidak ada ditanggapi malah sama sekali itu. Sampai dia berhenti dari awal dia jadi wali nagari, saya minta usulkan tolong arahkan anggaran untuk 3 makam tua, Taguk Duri 1, di Tanjung Sopan 1, di terus makam Limo Singkek 1, Limo Singkek yang sudah pecah menjadi Limo Singkek sampai Nenek, Limo Singkek, Limo Nenek itu. Nah, begitu dan saya coba cari data ke kampung itu, tahu-tahu ada yang menghilangkan dan mereka pikir data yang saya minta itu sama kayak saya bertanya sudah sering jawaban. Saya minta data-data tua ada disembunyikan sama dia itu. Siapa namanya itu? Jadi rasa-rasanya saya mau ke kepolisian, bagaimana lah prosedurnya, saya juga bingung. Dan saya malah berterima kasih kalau anda-anda yang menerima YouTube ini langsung ke kepolisian. Kalau dibilang pencemaran baik, saya malah terima kasih. Siapa itu? Buya Jem. Saya minta data informasi ke dia, dia ada kata dia. Nggak mau dia memperlihatkan. Jadi saya minta seluruh IKA Pusat, ya, moga maklum di Kanagarian itu pemain-pemain konyol sangat banyak. Dan saya tidak takut lain kali pulang kampung. Ya, walaupun seluruh orang Kanagarian tahu nih saya mengirim video ini, apapun respon masing-masing terserah, saya tidak akan pernah takut pulang ke Kanagarian Kacang itu. Catat itu. Ya, dan justru saya berterima kasih kalau ada yang mengkasuskan ini ke kepolisian. Biar saya bongkar semuanya, biar tuntas juga itu tugas Mamak Datuk Sugi yang selama ini antum-antum cemeh-cemeh itu. Syukur aja Mamak Datuk Sugi itu sekarang sudah hijrah. Sebelumnya Mamak Datuk Sugi itu yang gencar mengkritik Kanagarian Kacang. Sekarang saya gantinya lagi. Biar sekalian. Ya, kepada seluruh IKA Pusat, seluruh IKA Indonesia, siapa saja. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf, saya tidak bicara pribadi, saya ini bicara Kanagarian. Saya tidak membahas masalah pribadi masing-masing. Karena porsi Anda masing-masing sebagai wali nagari, porsi masing-masing sebagai aparatur negari. Dan saya memikirkan nagari, saya tidak ada mengurus urusan pribadi masing-masing. Paham? Saya berbuat ini karena peduli kepada Kanagarian. Ya. Dan akan saya bongkar semuanya, banyak yang akan saya bongkar. Kerjasama dengan PT, jual beli tanah, menipu, menghilangkan hak wanita, hak ulayat. Saya bisa perlihatkan semuanya nanti, ya. Dan lain kali akan saya lebih bongkar lagi. Saya bikin foto sampul, saya kirim slide-slide supaya lebih enggak kayak begini ini channel YouTube saya lain kali. Saya beli kamera, saya setting. Saya serius seperti YouTuber itu lagi nanti. Saya pakai foto sampul, saya edit gambar-gambar itu. Data itu nanti saya bikin slide per slide seperti PDF. Kalau belum juga ditanggapi, ya, saya turut berbahagia terhadap saudara-saudari yang sudah sampai di Kanagarian Kacang yang pulang dari rantau. Semoga yang usaha-usaha kita di rantau, sanak saudara yang ditinggalkan di rantau, jangan bersedih hati. Kita tetap saling menjaga, ya. Jadi terima kasih menyimak selengkapnya sampai sejauh ini. Dan jika ingin berkunjung kepada channel saya yang paling lama itu atas nama Andi Rajo Minang. Dan sebelum channel YouTube ini baru saja saya ganti adalah atas nama Andi Khalifah HBCBK. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.